kabar semua hari ini? Luar biasa, sehat, pasti sukacita ya. Oke, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kak Dia sama Kak Andrea mau mengajak kita semua untuk bernyanyi loh. Siap? Siap-siap. Kak Dia hitung ya. 1, 2, 3. Ye, tepuk tangan dong buat Tuhan. Hebat sekali adik-adik. Bangga dan senang melihat kalian semangat sekali dalam memuji Tuhan. Sekarang, ayo kita fokus. Siapkan hati kita, pikiran, mata, dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Pasti sehat semua ya. Nah, di sini Kak Andrea mau bercerita tentang Sakius. Nah, adik-adik, adakah di antara kita yang berpikir bahwa ketika kita memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain, maka milik kita akan segera habis dan belum tentu kita mendapatkan lagi? Nah, kita akan belajar pada hari ini bagaimana firman Tuhan mengajarkan semakin kita murah hati, maka semakin banyak pintu berkat yang akan terbuka bagi kita dan semakin banyak Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari ayat Alkitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Sakius. Tahu nggak adik-adik, Sakius itu adalah pemungut cukai yang sangat kaya, namun sayangnya tidak ada yang mau berteman dengannya. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya, kenapa Sakius ini nggak punya teman? Nah, karena pekerjaannya itu adalah sebagai pemungut cukai. Terus dia juga seringkali merugikan orang lain adik-adik. Dia juga menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri. Nah, meskipun ia kaya, namun dia tidak pernah bersukacita. Pada suatu kali, dia mendengar berita tentang Yesus. Kemudian
karena banyaknya orang yang berkerumun, dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus adik-adik. Tahu kenapa? Karena Sakyus ini orangnya pendek sekali. Jadi dia terhalang orang-orang yang ada di depan. Nah lalu Sakyus ini naik ke atas pohon ara untuk bisa melihat Yesus. Terus ketika Yesus sampai di tempat itu, Yesus melihat ke atas. Yesus bilang, "Sakyus, Sakyus, ayo turun. Hari ini aku mau menumpang loh di rumahmu." Tuhan Yesus bilang begitu adik-adik. Dan Sakyus dengan senang hati, ia segera turun dan dia menerima Tuhan Yesus. Semua orang yang ada di situ bilang, "Wah, Yesus menumpang di rumah orang berdosa." Gitu adik-adik. Terus Sakyus bilang sama Tuhan Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Nah, akhirnya pada hari itu terjadi keselamatan di rumah Sakyus adik-adik. Dia sudah ketemu Tuhan, dia sudah dipulihkan. Sejak itu saat Sakyus mengerti bahwa kekayaan itu bukan segalanya. Harta yang ia miliki tidak lebih berharga daripada persahabatan yang Yesus tawarkan hari itu adik-adik. Nah, dan hari itu pun ia semakin mengerti bahwa justru ketika ia murah hati, ia akan menerima banyak sekali hal-hal yang besar yang selama ini tidak ia miliki adik-adik. Kemurahan hati adalah kunci untuk kehidupan yang jauh lebih menyenangkan, bahkan ketika kita dalam keadaan yang sulit, tetapi kita akan tetap murah hati. Maka kemurahan hati itu kemurahan hati kita itu akan membuka jalan untuk setiap kesulitan dan masalah yang kita hadapi, seperti yang terjadi pada Sakyus tadi adik-adik. Karena dia sering merugikan orang lain, menumpuk kekayaan untuk diri sendiri, tidak ada orang-orang yang suka dengannya. Tetapi sebaliknya, ketika ia murah hati, dia memiliki banyak sahabat tentunya, terutama Yesus yang hadir dalam hidupnya dan mengubah hidupnya. Jadi apa yang kita dapat pelajari pada hari ini adik-adik? Sikap apakah yang harus kita lakukan? Dari pelajaran ini, bagaimanakah sikap kita selanjutnya? Ya, yang pertama kita belajar untuk murah hati. Murah hati itu tidak pelit, berbagi kepada orang atau teman kita apa yang kita miliki. Nah, yang kedua, bahwa kasih Tuhan dalam hidup kita lebih tinggi nilainya daripada uang atau harta adik-adik. Yang ketiga, berkat-berkat Tuhan. Ketika kita suka memberikan berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Contohnya berkat memiliki teman, berkat memiliki sahabat, dan juga berkat dikasih oleh kedua orang tua kita, guru kita, teman-teman kita, dan lain-lain. Yuk kita baca satu ayat di Lukas 6 ayat 36. "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Demikian firman Tuhan yang Kak Andrea sampaikan, dan kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami boleh mengikuti ibadah online ya Tuhan. Tuhan, kami mau belajar murah hati, kami mau berbagi bagi teman-teman kami ya Tuhan. Kami tidak pelit lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, ubah setiap kami dan kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dadah.